menilai karya fiksi. Karya fiksi juga sama dengan karya sastra. Karya fiksi atau sastra itu adalah karya hasil perpaduan antara perasaan dan pikiran, menurut Suharyanto 2005. Wellek dan Warren tahun 2009 mendefinisikan bahwa karya fiksi itu sebagai cerita atau latar yang bersumber dari imajinasi. Meskipun karya fiksi adalah cerita rekaan yang bersumber dari imajinasi penulis, ada pelajaran penting di dalamnya tentang cara menghadapi masalah dalam kehidupan. Unsur karya fiksi. Yang pertama itu adalah tokoh cerita. Nah, tokoh cerita ini bisa kita bedakan menjadi dua, yaitu tokoh utama dan juga tokoh pendukung. Nah, kita bisa mengenali tokoh utama itu dengan mencermati hal-hal seperti tokoh yang paling banyak muncul di sepanjang cerita, tokoh yang memiliki peran penting di dalam sebuah cerita. Nah, bila tokoh ini tidak ada, maka cerita itu pun tidak akan ada. Yang kedua adalah latar cerita. Latar itu adalah tempat dan waktu terjadinya cerita. Kita bisa mengetahui latar suatu cerita itu dengan melihat nama-nama tempat dan waktu di dalam cerita. Yang ketiga adalah tema cerita. Nah, tema ini merupakan unsur pokok di dalam sebuah cerita. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tema adalah pokok pikiran atau dasar cerita yang dipercakapkan atau dipakai sebagai dasar mengarang. Yang terakhir ada alur atau jalan cerita. Di dalam karya fiksi, jalan cerita itu disebut juga dengan alur atau plot. Jadi di alur itu terdapat 3 macam alur cerita. Yang pertama adalah alur maju. Alur maju itu diawali dengan cerita kejadian masa kini dengan konflik datar, pada bagian tengah konflik makin menanjak, dan diakhiri klimaks serta penyelesaian pada akhir cerita. Yang kedua ada alur mundur. Nah, alur mundur ini dibuka dengan penceritaan kejadian di masa lampau, di awal cerita dan diselesaikan dengan konflik pada masa kini. Yang terakhir ada alur campuran atau maju mundur. Nah, alur ini itu mencampurkan kisah kejadian masa kini dan masa lalu secara bergantian, membandingkan kata denotasi dan konotasi dalam karya fiksi. Kata konotasi itu merupakan makna kiasan atau makna yang bukan sebenarnya. Sedangkan konotasi itu adalah makna sebenarnya. Contohnya, kata konotasi itu adalah seperti ringan tangan, buah bibir, buah tangan, tangan kanan, dan buah pikirannya. Mengenali langkah-langkah penulisan resensi karya fiksi. Jika kalian suka membaca koran, majalah, ataupun membuka sebuah web, kalian kadang menemukan artikel resensi buku atau karya fiksi. Nah, artikel seperti itu yang umumnya itu berisi penilaian terhadap sebuah buku. Dengan artikel itu, si penulis itu dapat menyajikan keunggulan dan kelemahan buku. Tujuan penulisan artikel resensi itu bermacam-macam, tetapi pada umumnya resensi buku bertujuan untuk mengenalkan sebuah buku baru kepada publik supaya orang-orang itu tertarik untuk membacanya.